Teman-teman ragam kimia, beberapa hari yang lalu kita melihat di berita tentang tertumpahnya suatu cairan kimia di daerah Bandung Barat, dan ternyata cairan kimia ini cukup fatal. Tanpa disadari telah menyebabkan kerusakan pada kendaraan baik motor maupun mobil, dan orang-orang yang berkendara dengan kendaraan tersebut cukup merasakan matanya perih dan kulitnya gatal-gatal. Setelah diselidiki, ternyata dari pihak kepolisian menyatakan bahwa cairan kimia itu adalah soda api atau soda kaustik dengan kadar 48%. Teman-teman mungkin sudah sangat familiar dengan larutan soda kaustik atau soda api ini karena biasa kita pergunakan untuk penetral labs atau menaikkan fungsi nilai pH dari lab sehingga netral dan aman dipergunakan sebagai sabun cair. Bila kita melihat dari simbol atau fungsi keselamatan kerja dari larutan kaustik atau kita juga mengenal dengan nama larutan NaOH, terlihat bahwa larutan NaOH itu memiliki gambar keselamatan kerja, yaitu air yang ditetesi terkena tangan bersifat korosif. Artinya larutan NaOH atau larutan kaustik ini bisa melukai kulit manusia. Kemudian gambar yang kedua memperlihatkan bahwa larutan NaOH ini juga bila terhirup dapat merusak paru-paru, apalagi efek jangka panjangnya. Mungkin dari pemahaman ini, teman-teman yang biasa mempergunakan larutan kaustik ini perlu menyadari dari efek kesehatan bila kita menggunakan larutan kaustik atau larutan NaOH ini. Sebenarnya untuk menetralkan larutan kaustik ini cukuplah mudah karena kita hanya merubah larutan NaOH atau larutan kaustik ini yang merupakan basa kuat dengan mereaksikan dengan asam kuat sehingga didapat garam netral seperti garam NaCl atau garam dapur yang kita konsumsi sehari-hari. Tetapi tidak mungkin juga bila kita menebarkan asam kuat untuk melindungi dari kerusakan akibat sisa larutan kaustik di jalan dengan menuangkan larutan HCl atau H2SO4, karena kedua larutan ini juga termasuk larutan yang berbahaya dan bersifat korosif. Yang paling memungkinkan untuk menghilangkan sisa larutan kaustik yang berada di jalan dengan mempergunakan asam yang lebih aman atau lebih lemah, misalkan asam sitrat atau situn, atau juga mempergunakan asam oksalat. Tetapi untuk menghilangkan sisa dari kerusakan akibat larutan kaustik ini tentu sangatlah sulit karena sudah terjadi reaksi kimia seperti terlihat pada motor-motor yang terkena larutan kaustik ini. Paling tidak hanya kita bisa menghilangkan sisa larutan kaustik itu yang masih ada di jalanan. Untuk lebih jelasnya, ini adalah berita yang saya ambil dari Tribun News. Silakan teman-teman bisa menyimaknya. Pemirsa, insiden tumpahan cairan kimia terjadi di sepanjang Jalan Raya Padalarang Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Selasa 24 Desember 2024. Ratusan kendaraan didominasi oleh roda 2 tampak berjejer di depan kantor unit Laka Polres Cimahi di Jalan Cikamuning, Desa Tagokapu, Kecamatan Padalarang. Kendaraan-kendaraan tersebut terpapar cairan kimia yang tumpah di jalan raya di kawasan tersebut. Cairan kimia milik CV Yasindo Multi Pratama dimuat mobil tangki kapasitas 20 ton dengan nomor polisi D9475AF, bocor dan tumpah di sepanjang jalan yang dilalui. Sebagian besar korban mengalami luka ringan dengan keluhan gatal-gatal, mata perih, serta luka bakar baik ringan maupun berat. Tak hanya itu, sepeda motor bahkan mogok dan catnya terkelupas.
Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto menjelaskan sejumlah 4 orang mengalami luka bakar berat dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Cikalong Wetan. Dikatakan AKBP Tri, data sementara mencatat lebih dari 100 orang mengalami luka ringan, 4 orang luka bakar dan saat ini telah ditangani di rumah sakit. Para korban luka berat mengalami kecelakaan tergelincir saat mengendarai kendaraan yang kemudian menyebabkan kulit mereka terpapar genangan atau cipratan cairan kaustik soda liquid atau soda api. Ratusan korban lainnya terkena percikan atau polusi dari soda api yang menguap sepanjang jalan raya Padalarang Purwakarta hingga mengalami gatal-gatal dan mata pedih. Dinas Lingkungan Hidup DLH Bandung Barat mengidentifikasi cairan tersebut sebagai kaustik soda liquid NaOH 48% yang lebih dikenal sebagai soda api. Adi, petugas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH di DLH Bandung Barat, menyebut tumpahan cairan sepanjang lebih dari 8 km ini menyebabkan kerusakan pada bodi kendaraan dan bahkan merusak mesin. Adi menjelaskan untuk pemulihan, DLH mencampur cairan khusus yang disemprotkan menggunakan mobil pemadam untuk membersihkan sisa-sisa soda api yang masih membasahi jalan. Sementara itu, perusahaan pemilik tangki CV Yasindo Multi Pratama menyatakan siap bertanggung jawab atas insiden dan menjamin akan menanggung biaya pengobatan para korban. Saat ini kendaraan beserta pengemudi yang mengangkut 20 ton cairan soda api tersebut telah diamankan oleh petugas di unit Laka Polres Cimahi, Cikamuning, Padalarang, Bandung Barat.